Pernah nggak sih lu selek sama Pak Romi jadi ketua sebagai Kalau ditanya pernah sih, bukan pernah lagi, sering gitu mah. Halo momen, balik lagi bersama gua di channel HBMC di segmen Ojoy, obrolan enjoy. Nah, di video kali ini tuh kita bakal bincang-bincang sama Bapak Arif Lutfi atau Bang Upil. Jadi Bang Upil ini adalah wakil ketua BMC. Nah, kemarin kan kita udah bincang nih sama ketua BMC-nya. Nah, sekarang kita langsung bincang-bincang sama wakil ketuanya. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Sehat, Bang, ya? Sehat. Harus sehat. Harus sehat ya. Nah, kemarin kan gua udah bincang nih Bang sama Bang Romi, ketua nih, yang tentang ini apa masa lalunya Pak Romi seperti apa. Nah sekarang tuh gue pengen bincang-bincang, pengen tahu lah tentang masa lalu lu gimana, ya kan? Kan orang nih mungkin ini yang nonton kita ini kan pasti kebanyakan nih anggota BMC nih, ya kan? Yang mungkin ada sebagian orang tuh yang pengen tahu lah masa lalu lu sebelum lu gabung ke sini lu lu pernah ngelakuin kegiatan apa gitu. Mungkin ada yang sebagian anak-anak yang nonton mungkin kepo ya itu. Nah, ini kesibukan lu sekarang apa Bang? Kalau kesibukan sih ya sama sih kayak kemarin, masih kerja, terus juga sehari-hari ya paling gitulah di rumah, berangkat sampai rumah kerja. Ya udah nggak ada kesibukan yang nonjol banget gitu, cuma Enggak. ya kerja lah paling Pulang kerja pulang dah gitu doang. langsung Nah, berangkat kan sekarang kerja, udah pulang gitu lagi aja. ada nungguin pulang kan? Nah makanya Udah ya? itu dia. Makanya sekarang kalau pulang itu kalau telat 5 menit tuh udah ditelepon tuh, ngajak kemana dulu nih gitu. udah nggak sebebas dulu gitu. Udah ada buntutnya ya? Iya, udah buntutnya. Oh iya, juga bini lu sekarang lagi hamil ya? Ya Yang alhamdulillah mudah-mudahan, lagi hamil jalan 4 bulan. 4 bulan, udah lancar lah sampai Amin. ini nyampe brojol lah. Minta doanya juga semuanya. Tapi ketahuan nggak sih itu anaknya cewek cowok belum ya? Pengen sih cowok, Pengen cowok. cuma kemarin pas terakhir di USG itu kata dokternya harusnya sih udah kelihatan, cuma posisi kakinya itu nutupin kemaluan gitu, jadi nggak kelihatan? jadi nggak kelihatan. Dibuka Itu gini apa? nggak bisa? Nggak bisa, jadi rogo-rogo gini. Dibuka. Nah, gue pengen tahu Bang, sebelum lu masuk ke gabung nih ke BMC ini, pernah nggak sih lu kayak lu masuk ke komunitas apa gitu sebelum ke sini atau lu langsung ke HBMC? Itu sih dulu sih, pernah sih dulu waktu pas baru kelar SMA tuh gua kan kelar SMA tuh nggak langsung kerja kan, jadi sempat kuliah dulu lah, gua setahun 2 tahun tuh. Di situ gua gabung sama teman-teman komunitas Vespa, tapi Vespanya itu yang cuma deket-deket rumah gua doang aja gitu, karena di dekat rumah gua tuh ada bengkel baru tuh pas waktu itu. Jadi banyak orang Vespa gabung dari mana aja, ya udah akhirnya ya mau nggak mau kita ikut terlibat, karena awalnya sih memang suka Vespa sih. Itu doang sih awalnya sih baru. Tamat SMA main Vespa. Itu tahun berapa? Itu sekitar 2011 2012 lah. 2000 Ya, nggak lama lah itu. 2011 tahunan. 2011 2012 2013 lah, 2013 2 tahun lah itu. 2013 lu main Iya, Vespa. 2011 sampai 2013. Dulu pas lu main Vespa berarti Vespa lu ada berapa nih dulu? Vespa pertama 1 tuh, karena kan masih baru-baru kan. Itu juga kayak dulu sempat dibohongin juga tuh, gue beli Vespa katanya bagus-bagus, pas gue main sama temen-temen gue, wah ini kok udah nggak ori ininya ya, udah banyak diganti-ganti. Iya, makanya udah setelah itu udah agak paham, akhirnya terakhir sih 3 sih terakhir. Vespa lu 3 terakhir. Vespa apa aja tuh? Kan ada tuh yang spring. Iya. Jadi kalau gue gini, kalau gue sukanya tuh kayak Vespa yang biasa aja gitu, nggak suka yang kayak model otopet gitu, kayak skuter gitu. Iya, terus sespan, terus juga ada model yang 3 tuh apa namanya ya? Trikal. Jadi ban depan 1, ban belakangnya ada 2 ada 3 gitu, banyak gitu. Kalau gue sih super sih dulu, ada 3 itu sama super semua itu. 3 super. 3 ya super semua, 3 cuma super. catnya doang yang beda, ada yang merah kuning hijau, ada yang hijau, ada yang krem. Terus udah lu jual tuh Vespa semuanya? Udah jual men, capek men. Mainnya capek men Vespanya. Saya emang apa capek kan seru gitu. Gua aja ngeliat solidaritas anak Vespa kan Iya, keren, Bang. itu makanya kalau
kalau menurut gue sih ya anak Vespa itu banyak banyak modelnya gitu. Ada yang suka ekstrim, ada yang suka karena kumpul-kumpulnya, ada yang suka sama Vespa yang tua-tua, yang klasik gitu. Nah, gue nih termasuk orang yang suka sama kumpul-kumpulnya aja gitu. Jadi ketika teman-teman gue kemarin udah nggak ada, ya udah. Tapi lu baru aja. ngumpul-ngumpul doang, tapi lu pernah ikut touring nggak sih? Pernah. Terakhir itu gue ke Kerawang. Kalau Vespa gue tuh nggak pernah jauh-jauh karena gue nggak ada. Kalau temen gue tuh dia jauh sampai ke Bali, sampai ke Surabaya. Cuma gue nggak pernah ikut kalau jauh-jauh kayak gitu. Berarti lu sampai jauh sampai touring pakai Iya. Vespa tuh Kerawang doang. Terakhir itu juga touring ke Kerawang, terus karena di sana, nah jadi dulu tuh manggung gue. Manggung Mas. Jadi setiap acara Vespa itu kan kayak anniversary Vespa mana gitu. Iya. Nah di situ pasti ada panggung, ada hiburannya gitulah. Nah dulu di situ gua nggak jalan-jalan touring doang. Jadi di sana tuh manggung gitu. Main alat musik lah di atas gitu. Lu bisa main alat musik hibur ya sedikit-sedikit lah. Cuma bagian kecek doang. Yang penting ada bunyinya. Iya. Nah, lu touring paling jauh ke Kerawang. Iya. Paling jauh ke Kerawang tuh touring. Paling jauh pada saat itu. Pada saat itu ke Kerawang. Ke Kerawang. Berarti lu dari 2000 berapa lu main Vespa? 2011. 2011 sampai ke 2013. 2013. Iya. Dari 2011 sampai 2013. Apa sih lu selama lu gabung ke komunitas Vespa itu yang membuat lu berkesan gitu? Ya itu tadi, kalau dibilang berkesan sih, yang paling berkesan ya kumpul-kumpulnya ini, karena gue seneng gitu ketika banyak teman-teman gue pada ngobrol, nongkrong gitu. Itu kebersamaannya lah. Itu yang paling berkesan banget. Yang paling berkesan. Paling berkesan tuh. Nah tapi pernah nggak sih lu kayak lu berhenti nih ke main Vespa gitu ya kan? Pernah nggak lu kayak pengen ada saat lagi gitu buat gue pengen gabung lagi, pengen ikut lagi komunitas Vespa gitu, pernah nggak? Kalau pengen sih pengen ya, cuma melihat keadaan yang sekarang kayaknya nggak mungkin. Mungkin. Iya, sekarang gue kerja aja pulang telat dikit aja ditelepon, gimana gue harus kelayapan nongkrong gitu, kayak udah nggak mungkin deh. Tapi kalau misalkan punya Vespa 1 2 sih ya pengen sih, cuma untuk terjun ke komunitas untuk nongkrong lagi ke teman-teman kayak dulu gitu kayaknya udah nggak bisa gitu, waktunya udah nggak bisa. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Pernah ada buntut. Iya. Berarti lu tipe-tipe ini juga dong apa? Suami tahu istri. Ya itu lu nilai sendiri lah. Berarti lu paling jauh main pakai Vespa itu ke ini, ke Kerawang doang. Iya, Kerawang doang, itu juga karena diundang buat tampil di panggung itu. Jadi kan kalau misalkan anak Vespa itu kebanyakan kayak musiknya reggae gitu. Nah, anak-anak gua tuh satu tim itu dia ya itu diundang buat Ikutin acara itu. Acara itu. Pentas itu. Kalau gue juga dulu kan gue nggak pernah masuk komunitas Vespa. Cuman teman gue ada nih masuk komunitas Vespa. Gue pernah sering ikut-ikutan dulu tuh. Tapi cuman Vespa yang sespan gitu yang kayak. Iya. Jadi tuh satu orang di sini 3 Ya, orang bisa banyak boncengan sampai belakang ya. Itu tuh. Dulu tuh gue pernah ikutan tuh. Ikutan dulu gue pernah. Terus ada apa sih namanya? Aqua tempel itu. Iya. Itu udah kayak rumah tuh. Saung ya. Iya, udah kayak gubuk ya. Saung Iya, gitu itu rumah pernah gitu. gitu. Nah, gue juga pernah tuh ikut-ikutan begitu tuh. Gue pernah sama teman gue tapi. Nah, Bang. Lu masuk komunitas Vespa itu kopdarnya di mana? Kopdar sih di Bekasi sih. Karena gua waktu itu kan masih tinggal di Bekasi. Oh, lo kan. belum tinggal di sini? Belum, gua masih tinggal di Babelan tuh. Terus anak-anaknya juga anak-anak yang ya anak-anak Babelan situ gitu. Jadi kopdarnya cuma kopdar nggak ada tempat pasti sih. Kadang karena dulu masih kuliah kan, jadi pulang kuliah kumpul-kumpul biasa, tapi nggak kayak yang sekarang nih harus hari ini, harus tanggal ini, enggak. Di setiap itu ngumpul ya udah di situ aja diomongin ya gitu. Oh gitu, nggak ada tanggal-tanggal. Nggak ada, kayak nongkrong biasa aja lah gitu. Paling itu mah ya di daerah-daerah Bekasi, di Harapan Indah, di Pasar Modern, muter-muter segitu aja sih. Oh nggak ada hari, misalkan nih kalau kayak kita kan sekarang nih
tanggal segini dar Oh rilis iya, tuh. iya, enggak Oh, dulu mah. kalau misalkan lu ngumpul udah hari itu bahas Iya, gitu. iya, dulu aja ya WA aja nggak ada dulu mah, masih pakai BBM, masih SMS gitu kan dulu. Jadi kalau kumpul anak-anak ya kumpul ya, omongin mau jalan kemana, itu udah hari itu aja gitu. Pas Banyak kumpul aja anggotanya. jadinya. Anggotanya banyak nggak? Waktu itu terakhir sekitar 15 lah, sedikit sih. Cuma 15. makin kemarin makin banyak karena ini ada banyak anak-anak baru gitu, anak-anak baru lulus SMA gitu-gitu kan. Jadi makin kemari ya makin banyak anak-anak kecilnya. Nah, jabatan lu nih, gue pengen gue tanya, jabatan lu di komunitas Vespa itu ada nggak? Pas sekarang kan wakil ketua nih, Iya. ya kan? Di sana ada nggak? Jabatan nggak ada sih dulu jabatan kita. Kalau dulu tuh nggak ada jabatan kayak ketua, bendahara gitu nggak ada. Cuma yang dituakan ada, yang dituakan itu yang Jauh dihormatin lah gitu. ya itu vokalis gua tuh dulu namanya si Ian. Ah, Dia punya Vespa kayak Cobra gitu tuh, dia tuh dulu yang tuh. Cuma sama sih semua. Jadi kalau kumpul juga nggak ada lu ketua, wakil gitu nggak ada sih. nggak ada sekretaris bendahara terus di situ Nggak nggak ada, ada. sama teman-teman semua sama gitu doang. Nggak ada strukturnya gitu sampai ke atas ke bawah nggak ada. Nah, ini kayak ngeganjel nih ya pertanyaan buat lu nih. Yang buat gue ngeganjel banget buat gue. Lu bilang lu masuk komunitas Vespa tahun 2011 iya. dan lu berhenti 2013. Kan 2013 lu kan belum nikah kan? Belum Nah. baru nikah kemarin tuh. Lu belum baru nikah tahun kemarin kan? Ya 2020. Apa yang bikin lu kayak lu udah nggak gabung lagi komunitas Vespa itu? Nah, Mungkin lu selek kali sama orangnya. enggak, jadi ya justru pas gua pertama-tama itu udah nggak sering nongkrong, diteleponin terus kemana gitu. Ada nyamper ke rumah gua nggak ada gitu karena semenjak 2013 gitu gua mulai kerja di sini di PT sini. Udah pindah rumah? Udah pindah. Nah dari 2013 itu karena di sana gua jauh kan, kalau tektok pulang pergi kan jauh kan, capek juga tuh, waktunya juga dulu kan masih macetnya tuh. Akhirnya 2013 itu gue tinggal di sini. Nah udah dari tinggal 2013 itu gue mulai kerja, gue mulai tinggal di sini. Udah di sana udah nggak terlalu sering banget ke sana gitu. Paling kalau libur kadang sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali baru nongkrong. Karena udah pindah rumah berarti lu udah nggak ikut ikutan lagi. Iya, Gitu. jadi makin kemari udah makin jarang. Udah akhirnya kayak gitu, Vespa di sana nggak terurus segala macem. Tapi sekarang masih ada nggak? Nggak ada, terakhir udah gue jual tuh tahun lalu lah. Itu juga posisinya udah mati, udah nggak ada yang ngurus. Tiga-tiganya, cuma terakhir nih cuma satu, karena yang dua itu udah gue jual sama temen gue yang orang Kodamar sini, si Agus. Sisa satu, terakhir udah pada bekarat segala macam, udah kena hujan, kena panas, itu gue jual semua, habis udah semuanya, nggak ada lagi Vespa gue. Iya tuh kalau misalkan ini ya, misalkan kita bawa Vespa pun kalau misalkan kemanapun kita pergi nih, nggak perlu takut pak. Nah itu. Misalkan Vespa mati di jalan, walaupun kita nggak kenal, ada Vespa lewat, itu pasti berhenti. Iya pasti. Gue pernah ngalamin itu sama teman gue. Pasti. Gue lagi bawa Vespa ya kan, saya sama teman gue, Vespa mati nih. Terus gue ada Vespa lagi nih lewat nih, ya kan. Gue nggak kenal sama dia, cuma dia berhenti, nolongin, Iya. bantuin. Itu solidaritasnya bagus itu banget di emang, Vespa. sumpah. emang apa ya, emang bener gitu. Jadi ya kalau sekarang tuh sebelum kemarin konflik tuh, jadi ada konflik gini dulu, Vespa tua nih sama Vespa Matic tuh dulu. Vespa tuh. Matic yang Ya, mana nih, Vespa yang sekarang? Matic yang warna sekarang nih Oh. yang Matic LX gitu ya, Iya. Piaggio itu. Jadi kayak ada kubu-kubuan. Nah dari situ juga gue juga sebenarnya agak sedikit males gitu loh, karena ya mereka itu kebanyakan yang masih baru-baru lulus SMA gitu, pola pikirnya masih Bocah lah, masih bocah lah gitu. Wah lu Vespa ini, gue Matic gini-gini, masih ego-egoan lah. Tapi kan harusnya semua itu sama aja gitu kan. Vespa harusnya yang dipentingin itu dari persaudaraannya gitu, yang harus lebih diituin lagi. Tapi ada gitu kalau misalnya Vespa Matic sama Vespa ini ribut. Dulu ada dulu apa nggak ribut sih, kayak apa ya, ceng-cengan aja gitu. Masa Vespa nggak ada giginya gitu-gitulah, banyak-banyalan lah. Terus masa pokoknya Ceng-cengan lah ceng-cengan gitu. Cuma kan dia didengarnya nggak enak aja gitu kan. Jadi sama-sama Vespa, brandnya Vespa Piaggio, tapi malah sikut-sikutan gitu. Karena kalau tahun-tahunnya doang yang beda. Makanya kalau menurut gue lebih bagusan Vespa yang lama malah. Iya, cuma ya gitu, kalau lu punya Vespa lama ya lu harus punya banyak waktu buat lu sama Vespa lu itu. Iya. Karena Vespa itu nggak bisa
kayak motor metik nih yang selalu sekali Nyala. lu selalu nyala, lu jalan tiap hari gitu. Oke, pasti ada penyakit. Pasti ada aja ntar di jalan ada apa banjir, busil lah, karbu Iya. lah, segala macam Pasti itu. ada aja penyakitnya. Waktu lu itu harus ada buat sebagian buat ngurusin Vespa lu gitu. Iya. Nah, selain lu masuk komunitas Vespa, ada nggak sih lu pernah masuk komunitas lain apa kayak apa gitu? Selain Vespa? Kalau dulu sih nggak ada sih, dulu gue sebelum Vespa itu sibuk di futsal sih, makanya gue nggak terlalu ini ke komunitas kayak motor kayak mobil gitu, nggak terlalu apa namanya ada pikiran ke sana gitu, karena dulu gue fokusnya pas sekolah itu futsal bola ya. Udah pas lulus sekolah udah teman-teman udah pada ada yang kuliah, ada yang kerja, jadi sibuk masing-masing, ya udah gue masuk Vespa. Tapi kalau sekarang terakhir ini ya sampai sekarang sih masih sepeda sih paling gue. Sepeda? Iya, sepeda di Goes. London Taksi Jakarta. Goes. Iya. Lu karena lu ikut komunitas sepeda ya? Komunitas sepeda karena lagi booming kemarin atau udah dari dulu? Enggak sih, gua ikut komunitas sepeda itu 2015. Oh, berarti bukan ikutin lagi yang orang lagi goes Oh, enggak, goes gua gitu udah enggak? lama ya, sebelum booming karena pandemi ini gitu ya. Enggak, gua udah lama, udah 2015 tuh gua udah masuk. Kebetulan sepedanya khusus sepeda London Taksi Jakarta gitu, itu se Indonesia. Nah sekarang karena pecah juga lagi nih, nggak tahu penyebabnya apa. Jadi di grup itu sepedanya udah boleh beda-beda merek sekarang. Nggak harus London Taksi. Enggak, udah nggak ada London Taksi. Gara-gara waktu itu karena pergantian ketua bukan masalah. Gak demen kali dia sama ketuanya. Mungkin ketua lama nggak suka karena logonya itu dirubah. Logo yang awal dirubah, terus udah cekcok semua, yang lama kabur semua, akhirnya yang dibikin baru. Sekarang dibikin komunitas yang beda-beda sepeda, nggak apa-apa gitu. Nah, lu paling jauh goes tuh kemana tuh? Terakhir gua ke Bandung. Goes ke Bandung? Iya, cuma dari sini naik mobil. Sepedanya dimasukin ke mobil, dilipat gitu. Gue pikir lu Jakarta ke Buset. Bandung bawa sepeda, anjing betis lu masih gede apa Ya, tahu. orang pecah betis gue. Jadi gue terakhir itu sama temen-temen gue tuh anak-anak London Taksi Jakarta ke Bandung. Bandung paling jauh tuh. Ya, sepeda dilipat, dimasukin ke bagasi. Udah naik tol di sana, pas sampai sana ngumpul sama London Taksi Bandung. Oh, lu di Jakarta naik mobil, sama naik mobil sampai ke Bandung tuh. Sampai ke Bandung, sampai ke alun-alun. Dari Bandung baru pakai sepeda. Ya, dari Bandung Gabung sama pagi, London Taksi ya, Bandung. London Taksi anak-anak Bandung, gabung semua tuh, gue di sana. Lu juga punya jabatan nggak di situ? Di komunitas Nggak ada sepeda. sih. Soalnya gimana ya? Itu bukan gimana ya, kalau sekarang udah beda-beda sepeda gitu. Jadi di situ kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalkan gua ngejabat jadi wakil atau jadi ketua, kayaknya bukan fashion gua lah gitu. Gua lebih suka nongkrong-nongkrongnya aja gitu. Karena itu banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Berarti lu menjabat di satu komunitas baru kali ini. Kalau apa struktur organisasi gitu. Iya, lu masuk komunitas Vespa, komunitas sepeda, Iya. sama sampai sekarang nih. Iya, kan HBMC. HBMC. Kan berarti lu baru kali ini dong menjabat. Iya, kalau menjabat di komunitas yang hobi ya, kayak sepeda, kayak motor gitu. Baru kali Ya, ini? baru kali ini. Cuma dulu kayak sekolah gitu, kayak ikut OSIS gitu-gitu sih udah biasa lah. Terus di kantor juga kan kemarin sempat bikin AMT tuh sama Pak Ketua juga kan, sama Pak Romi bikin AMT. Ya kalau misalkan struktur organisasi yang enggak komunitas sih udah sering sih, cuma kalau yang motor gitu baru kali ini? baru kali ini di sini. Berarti lu motor cuma 2 ya, Vespa sama baru yang Iya, sekarang. baru ini aja. Nah, oke Bang. Sekarang kita ganti topik nih, ya kan? Kita udah tahu lah lu masuk komunitas Vespa. Sebelum gabung ke BMC, lu udah masuk komunitas Vespa, Iya. sepeda. Nah, sekarang kita bahas tentang komunitas BMC, Komunitas kita sekarang. komunitas kita yang sekarang. Gimana sih perasaan lu terpilih lagi menjadi wakil ketua? Perasaan gue sih ya seneng ya, artinya seneng ini
gue masih dipercaya lagi gitu buat mengambil alih di komunitas kita ini. Jadi selama 1 tahun yang pertama kemarin, kalau gue nilai ya gue ngerasa gue sama Pak Romi itu berhasil gitu. Jadi anak-anak masih percayalah sama gue sama Pak Romi. Tapi beban nggak sih buat lu menjadi wakil ketua? Kalau dibilang beban sih, ya beban karena kemarin semangat dari teman-teman itu di tahun kedua yang gue lihat ya menurun lah dari yang gue tahun pertama. Gue ngelihat di tahun kedua itu kayak ada sedikit penurunan. Nah mungkin bebannya di situ, gue harus bisa menyemangati lagi, Membangkitkan lagi. Ya teman-teman yang udah malas-malesan gitu. Jadi ya mungkin ya itu sih beban yang terberat lah ibaratnya, menumbuhkan semangat dari teman-teman yang memang udah malas-malesan gitu. Nah, selama kita touring nih, touring, kan udah banyak kita touring ke tempat-tempat nih. Apa yang paling berkesan buat lo? Yang berkesan itu kebersamaan ya, gua sih nggak bisa ngelupain sih. Ya kalau Kebersamaan contohnya apa ya? Kayak kita makan bareng gitu, kita ada masalah di jalan, kita yang udah jalan ke sana sampai bisa balik lagi gitu kan. Pokoknya ya momen-momen kebersamaan itu sih yang gue bilang itu susah kalau misalkan kita hanya sekedar kerja pulang kita nggak bakal bisa dapat hal itu di luar klub ini gitu. Makan bareng pakai daun pisang, itu taruh nasi terakhir ya. di Anyer itu Bang. Anyer kalau begitu kita makan Anyer, makan malam enak Gila banget. sih itu. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget nih Bang. Pernah nggak sih lu selek atau berselisih gitu sama ketua? Padahal ini kan dua kepala jadiin satu gitu ya kan. Ya kan? Pernah nggak sih lu selek sama Pak Romi jadi ketua sebagai Kalau ditanya pernah sih, bukan pernah lagi, sering gitu mah. Pokoknya setiap agenda, setiap ada kegiatan itu kita punya cara masing-masing gitu. Jadi cara dia gimana, cara gua gimana gitu. Cuma kalau sampai selek, sampai berantem, sampai marah-marahan sih itu enggak, karena pukul-pukulan enggak? Enggak, karena ya kita udah sama-sama dewasa gitu. Jadi kita mikirnya gini aja. Ini buat kemajuan komunitas gitu aja. Jadi kita nggak sama-sama naikin ego kita gitu. Kita tetap cari yang terbaik. Kita cari solusi lah ibaratnya. Seriusan lu pernah selek gitu sama Sering gitu. Sering. Kayak kemarin aja tuh kalau mau jalan ke Lampung, nah, ketua itu nggak setuju jalan ke Lampung karena cuaca lagi kayak gini kan, ngeri di laut apa segala macem. Masalahnya ini gua pun sebagai anggota ngelihat lu tuh ya udah adem-adem Adem-adem aja ya gitu. itu Lu sama dia, makanya. satu frekuensi lah ibaratnya gitu. Jadi gua sedikit kaget, lu sedikit selek tapi wajar lah. Namanya juga dua kepala jadi satu ya kan. Jadi kalau gua tuh kayak punya trik gitu. Jadi selisih gua sama ketua ini jangan sampai orang tahu. Takutnya kalau anak-anak tahu, jadi buat semangat mereka tuh jadi turun gitu. Wah, ketua mau wakilnya aja ribut kok gitu. Nah, itu yang gua hindarin gitu. Jadi perselisihan ini gua selesain dengan solusi yang Berdua aja gitu. Iya, berdua aja, terus solusi yang buat bikin komunitas ini untung lah ibaratnya gitu. Jadi mikirnya itu buat kemajuan komunitas gitu aja sih paling. Ya karena aku juga sedikit kaget karena gue ngeliatnya adem-adem aja gitu. Iya. Kayak kemarin terakhir aja tuh yang mau ke Lampung itu. Ya itu tadi yang gue bilang tadi, ketua nggak setuju. Cuman lu nya mau. Ya cuma karena kita pengen suasana baru gitu kan. Kalau kita di Pulau Jawa aja kayaknya kayak ada yang kurang gitu. Sedangkan motor kita motor sehat gitu kan. Kenapa nggak kita coba ke luar pulau gitu, walaupun hanya sekedar nyebrang. Cuma kalau kata Pak Ketua, cuaca lagi kayak gini sih emang benar sih, lagi hujan, lagi sering angin gede, takutnya kenapa-napa. Lagi covid. Ya, lagi covid juga gitu. Jadi ya itulah, kita ngasih pengertian, enak kayak gini. Ya udah. Tapi sekarang anak pada tahu pasti lu sering ribut. Iya, pasti udah tahu itu mah. Kacau ini. Ini kan cuma ini doang cerita-cerita ya kan. Iya. Yang penting kan klub mah aman-aman aja. Aman. Gue sih mencoba buat dewasa. Pak Romi juga orangnya enak kok, diajak sharingnya gitu. Ketika ada agenda yang nggak sesuai, kita sama-sama cari jalan tengah gitu. Jangan, wah lu kayak gini, agenda gini apaan sih, bego lu gini. Enggak, kita sama-sama cari jalan tengah buat kemajuan komunitas sih. Itu aja sih pikirnya emang. Tapi dari keluarga lu sendiri,
keluarga ini ya, keluarga. sebelum beristri Iya, ya. keluarga Dari sekarang. Ya, keluarga yang sekarang lu masuk ke komunitas ini ngizinin apa ngelarang? Kalau ngizinin sih sebenarnya enggak ya, jadi merasa keberatan lah intinya gitu ketika gua harus terjun lagi gitu, harus banyak waktu di luar. Dari istri sih udah ngomong keberatan sih, cuma ya bagaimana kitanya aja gitu bisa ngebagi waktunya. Dia waktunya pulang, yang dulu misalkan kopdar nginep, ya gue nggak udah bisa nginep sekarang, Karena harus ada yang pulang. nungguin. Iya, karena udah ada yang nungguin di rumah, dan gue juga nggak tega dia tidur sendirian nih, berat takutnya ada kenapa-napa gitu kan. Iya. Kita nggak tahu gitu. Berarti lo kalau misalkan sebelum keluarga ya udah fine aja, oke aja gitu. Iya, oke, mau kemana juga ayo. Nah, kemarin juga gue udah bilang sama Pak Ketua sebelum gue mau nyalonin lagi gitu. Jadi ya gue bilang gue bisa jadi wakil lagi. Cuma ya itu ya, gue mohon maaf gitu, waktu yang kayak kemarin itu gue nggak bisa ngulang lagi ke sekarang, karena memang udah ada keluarga yang merasa keberatan gitu kalau gue harus terjun fokus di sini lagi. Susah sih udah punya istri mah. Susah, Paham. Walaupun gue belum punya istri, belum nikah, gue ngerti sih. Ya ntar lu bakal Iya. bisa ngerasain lah ya dimana pas lu jalan istri lu was-was lu main cewek lagi apa gimana, apa jalan touring bawa cewek, itu pasti ntar ada aja ngomong kayak gitu. Gebrakan lu nih bang, kedepannya apa? Kalau gebrakan sih gue ngeliat gebrakan sih banyak sih ya, kayak kemarin aja gue udah baru ngeluarin program itu simpan pinjam yang selama 2 tahun kemarin tuh nggak ada. Jadi gebrakan sebenarnya banyak ya, cuma kita ngeliat situasi dulu. Kayak gini aja kita mau touring mau kopdar aja susah karena ada PSBB segala macem ya kan, tempat-tempat nongkrong jumlahnya juga dibatasin gitu. Banyak sih kalau misalkan gebrakan itu. Gebrakan harapan buat harapan lu untuk klub ini, apalagi lu menjabat sebagai wakil ketua. Iya. Kalau harapan sih ya kita kan masuk komunitas ini, teman-teman banyak yang gue tanyain masuk komunitas ini buat apa sih gitu, buat memperluas persaudaraan ya kan, buat kita yang tadinya kenal cuma sebatas kenal jadi akrab sekarang gitu ya. Intinya harapan gue teman-teman bisa jadi lebih solid lagi gitu, dari yang kemarin pada males sekarang bisa lebih rajin lagi. Terus juga mungkin teman-teman yang belum bergabung jadi bisa bergabung lagi, jadi kita bikin keluarga baru lah di komunitas inilah gitu. Oke, udah cukup sih buat gua udah tahu tentang masa lalu lu. Iya, siap. Tentang lu sama Pak Romi yang sering slack, bersih paham dan Tapi anak-anak lu nggak ada tahu ya, Nggak ada. adem-adem aja gitu ya. iya, nih tahu nih. Tahu semua dia. Abis nonton nih tahu nih. Bongkar semua ya. Bongkar semua. Ntar lu paling dicengin, ternyata lu sering ribut lu gitu. Oke Pak, thank you Pak. Oke, thank you nih udah mampir ke rumah. Maaf nih cuma gini-gini doang nih Ya, adanya. nggak apa-apa, ini ada ini nih. Minum nih. Oke, sekian dulu bincang-bincangnya sama wakil ketua Bang Lutfi. Ntar mungkin mau bincang-bincang sama siapa lagi, tungguin aja. Dan jangan lupa subscribe dan Subrek. Subrek. Oke, thank you. Bye.